Salam Pramuka. Baiklah, saya Erpa Satria Sakti Infanteri dari kelompok 9 ingin menjelaskan golongan dan tingkatan pramuka, penegak, dan pendega. Sini saya yang pertama akan menjelaskan pramuka penegak. Pramuka penegak itu ialah anggota gerakan pramuka yang memasuki jenjang umur 16 sampai 20 tahun. Sedangkan di pramuka ini ada ambalan merupakan kelompok besar dalam pramuka penegak. Ambalan ini biasanya diambil dari sejumlah nama pahlawan. Misalnya ambalan Sunan Gunung Jati, ambalan Diponegoro. Itulah contoh-contohnya pada ambalan. Dalam ambalan terdapat organisasi yang bernama DKA. DKA itu Dewan Kerja Ambalan, yang mana organisasi ini menampung aspirasi penegak. Cara musyawarah yang mengambil mufakat merupakan cara kerja DKA, Dewan Kerja Ambalan. Ada beberapa tingkatan dalam penegak ini, yaitu penegak bantara yang harus memiliki bantara serta dilantik oleh pembinanya. Dan tingkatan yang kedua pada penegak, yaitu penegak laksana yang harus dilantik oleh pembinanya. Adapun yang belum memasuki penegak bantara ataupun penegak laksana, yaitu sebagai tamu ambalan. Tamu ambalan, masa percobaan sejak menjadi tamu ambalan wajib mengikuti latihan calon penegak. Adapun pertemuan pramuka penegak yang sering kita kenal adalah Perkemahan Winakarya atau yang disingkat PW. Merupakan pertemuan pramuka yang diselenggarakan oleh penegak dan pendega dari berbagai satuan ambalan, rencana, dan satuan karya. PW ini diselenggarakan oleh Dewan Kerja Penegak dan pendega nasional bersama kuartir nasional, diikuti para penegak utusan kuartir daerah. Contoh kegiatan PW ialah PW PTAIN. Raimuna. Bentuk Raimuna adalah perkemahan untuk membina jiwa pramuka, penegak ataupun pendega yang bersifat kreatif dan produktif, yang mengandung unsur edukatif. Adapun contohnya ialah Rainas, Raimuna Nasional, sudah itu Raida, Raimuna Daerah, dan seterusnya. Selanjutnya ada Muspanitra, merupakan dialog musyawarah penegak pendega putra maupun putri yang membahas permasalahan organisasi, program kerja, anggaran, dan lainnya. Adapun jenjang penyelenggaraan Muspanitra ialah sama dengan Raimuna tadi, Muspanitra Nasional, Muspanitra Daerah, Muspanitra Cabang. Selanjutnya ada Pesta Karya, merupakan pertemuan spesifik yang dihadiri penegak atau pendega, anggota Saka atau satuan karya. Contohnya Pesta Karya Taruna Bumi, Pesta Karya Bayangkara, dan lain-lain. Adapun kode kehormatan untuk pramuka penegak terdiri atas satya atau janji dan ketentuan moral dharma yang dikenal sebagai istilah Trisatya dan Dasa Dharma. Selanjutnya pramuka pendega. Pramuka pendega ini adalah golongan pramuka setelah penegak. Anggota pramuka yang termasuk dalam golongan ini adalah yang berusia 18 tahun sampai 22 tahun. Pramuka pendega ini memiliki jenis kegiatan yang sama dan dilakukan bersama-sama dengan pramuka penegak. Pembinaan pramuka pendega dilakukan mulai dari tingkatan gugus depan dalam satuan yang disebut racana dan tingkat kuartir.
dapat mengikuti satuan karya dan dewan kerja. Pramuka Pandega dihimpun di gugus depan dalam satuan yang disebut rencana. Rencana dikelola oleh dewan rencana yang terdiri dari anggota Racana yang telah dilantik menjadi Pandega. Racana ini dipimpin oleh seorang ketua, seorang sekretaris, setelah itu seorang bendahara dan seorang pemangku adat. Jika Racana memerlukan rencana, dapat membentuk satuan terkecil yaitu Reka. Rencana dapat dinamai sesuai aspirasi anggota dengan mana yang mencerminkan karakter Racana. Di tingkat kuartir, Pramuka Pandega dapat bergabung dalam wadah pembinaan satuan karya dan dewan kerja. Sudah itu adapun pertemuan dan kegiatan Pramuka Pandega sama halnya dengan Pramuka Penegak. Di antaranya ialah perkemahan wirakarya, raimuna, latihan keterampilan kepramukaan, musyawarah di dewan kerja maupun di Racana, asanalar, sudah itu geladian pimpinan satuan, dalam atau dianpinsat. Perkemahan bakti sama dengan perkemahan wirakarya tetapi merupakan acara satuan karya. Demikian itulah penjelasan golongan dan tingkatan pada Pramuka Penegak dan Pandega. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.